가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Pengertian uang dan sejarah uang. 1. Pengertian uang. Uang secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukuran serta penyimpan nilai. Konsep uang dalam sistem ekonomi Islam merupakan flow konsep. 2. Sejarah uang. Sejarah uang tidak terlepas dari sejarah umat manusia. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi sistem barter. Pertama kalinya uang dikenal dalam perbedaan Peradaban Sumeria dan Babilonia. Dalam sejarah Islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kriteria dan fungsi uang. 1. Kriteria uang. Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari dua peradaban tertua di dunia yaitu Kerajaan Romawi dan Persia. Beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang menurut Kashmir antara lain yaitu ada jaminan, diterima umum, nilai stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan penawaran harus elastis. 2. Fungsi uang. Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dari fungsi utama ini diturunkan fungsi-fungsi yang lain, seperti uang sebagai standard of value atau pembukaan nilai, store of value, penyimpanan kekayaan, unit of account atau satuan perhitungan, dan standard of deference payment atau pembukaan pembayaran tangguh. Jenis-jenis uang yaitu uang barang, uang logam, uang bank, dan uang kertas. Adapun teori permintaan uang yaitu teori permintaan uang klasik, teori permintaan uang Keynes, teori permintaan uang Friedman. Uang dalam ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mengartikan uang secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Ekonom barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher uang atau modal bersifat flow konsep, sedangkan Cambridge School atau Marshall Pigo mengartikan uang sebagai stock konsep. Uang dianggap sebagai private good. Uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang bukan kapital. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods.